berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Yelin Salviani. Menemani Anda di acara Kentongan. Seperti saya informasikan tadi, hari ini kita akan mengangkat topik Sulawesi Utara untuk Sumatera, solidaritas tanpa batas lewat donasi digital gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini telah hadir juga ada narasumber gitu ya. Yang pastinya kita perkenalkan dulu nih, ada Pak Fahrin Umar Rama SIP ya, Pak Fahrin. Ya. Oke, ini selaku dompet duafa Sulawesi Utara ya Pak ya? Iya, siap. Oke, terima kasih sudah hadir di studio hari ini Pak. Kemudian di sampingnya Pak Fahrin ada Juan Miguel ya? Miguel? Ya, betul. Oke, Miguel Silitonga, tokoh muda Sumatera Utara. Selamat siang untuk Juan. Selamat siang. Terima kasih hari ini sudah datang ya. Ini kita panggil Pak atau gimana nih untuk Juan ini? Kayaknya masih ini ya. Panggil namanya Kak. Manggil nama ya. Oke. Masih nyong-nyong ya. Abang aja. Abang ya. Oke, baik. Yang pasti kita tahu Indonesia saat ini memang berbagai wilayah apalagi di Sumatera gitu ya menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor juga gitu ya yang menyentuh masyarakat luas. Apalagi di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini gitu ya. Solidaritas antar daerah ini memang menjadi sangat penting dan tentunya di sinilah tentunya peran donasi digital serta kolaborasi antar wilayah itu muncul sebagai jembatan kemanusiaan gitu ya. Dan yang pastinya ini sangat menarik gitu ya, apalagi untuk Anda yang menyaksikan acara kita di hari ini. Anda bisa bertanya nanti kepada narasumber kita gitu ya terkait topik kita hari ini di 082195835080, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon pun boleh gitu ya. Dan juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado. Hari ini didengarkan di seluruh Indonesia juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Dan yang pastinya di hari ini kita ingin bertanya dulu gitu ya. Sebenarnya Pak Fahrin gitu ya, nanti juga akan ditambahkan oleh Juan juga gitu ya. Apa alasan utama inisiatif Sulawesi Utara untuk Sumatera ini diangkat dalam bentuk donasi digital? Baik, terima kasih Mbak atas undangan kepada kami. Langsung saja, sekiranya bagi saya pribadi ini suatu bencana yang amat sangat dahsyat, bukan menimpa Sumatera tapi menimpa masyarakat Indonesia, di mana di satu daerah kena bencana mestinya Bisa dikasih dekat lagi. Ya. Semua Indonesia harus merasa terluka. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena beberapa tahun terakhir ini termasuk bencana yang dahsyat menimpa 3 provinsi nih. 3 provinsi yang ada ya Pak ya? 51 kabupaten kota. Jumlah yang terdampak itu 3 juta lebih. Sedangkan jumlah yang terdampak ya, kalau mau diperbandingkan dengan masyarakat Sulawesi Utara, jumlah penduduknya sekitaran 2 juta lebih. Tapi mereka yang terdampak di Sumatera ini 3 juta. Angka jumlah penduduk Sulawesi Utara sedikit ya gitu Kang. Terus dampak yang sangat luar biasa, bahkan kalau di Manado kita kemarin 2014 itu lumpur hanya setinggi betis atau paha orang dewasa. Kalau di Sumatera sampai di pinggang atau sampai orang dewasa sampai gitu di dada, ada sebagian sampai di dada. Jadi saya merasa ini sangat luar biasa, bencana yang sangat dahsyat. Saya juga kemarin terlibat di Palu juga. Tapi bencana kali ini di Sumatera ini menurut saya sangat besar sekali, karena tadi secara dampaknya itu luar biasa. Ini akan mempengaruhi psikologis secara berkelanjutan jika kita tidak penanganan secara cepat. Begitupun juga
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 5-10 tahun ke depan jika tidak ditangani dengan tepat, begitu kira-kira. Oke. Terus inisiatif diangkat dalam bentuk donasi digital ini seperti apa tujuannya sebenarnya awalnya? Nah, kami sebagai lembaga sosial memang di zaman saat ini digital itu menjadi penentu untuk sebuah eksistensi lembaga. Nah, Dompet Duafa sudah mengkampen sudah sejak awal untuk Sumatera ini. Kita campaign di berbagai kanal digital. Untuk seluruh media sosial kami lakukan itu. Untuk di kanal-kanal digital, bukan hanya di website ataupun aplikasi kami, tapi ada juga di berbagai e-wallet sama m-banking. Bisa akses Dompet Duafa di BRI, di aplikasi BRI, aplikasi BNI, BCA, BSI, dan e-wallet seperti Dana, link aja, itu semuanya ada. Sehingga akses donasi ini untuk mempermudah masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Oke, mungkin John bisa tambahkan? Ya Kak, mungkin inisiatifnya dari teman-teman ini karena memang dari kelompok teman-teman dari Sumatera Utara duluan, dari kampus kan. Kami prihatin juga lihat kampung kami sendiri, akhirnya kami membuka ruang-ruang diskusi lagi bagaimana kita bisa bantu dari kejauhan. Begitulah kira-kira Kak. Jadi kami bikin sebuah konsolidasi dan puji Tuhan alhamdulillahnya ternyata buah dari konsolidasi itu banyak dari teman-teman mahasiswa yang asli dari sini juga Kak. Bukan cuma dari teman-teman dari Sumatera Utara, ada dari pihak organisasi internal kampus sampai dengan eksternal kampus juga ikut sama-sama hadir. Karena memang kita saya rasa teman-teman bisa hadir hari ini juga karena punya rasa empati yang tinggi akibat bencana ekologis ini. Karena kita tahu juga kan korban bencananya sekitar yang meninggal saja sudah 700-an Kak per hari ini. Begitu kira-kira. Oke, yang pasti Juan ini asli ini ya, anak muda dari Sumatera Utara gitu ya. Betul. Oke, yang pasti ini juga menggerakkan rasa solidaritas ini tuh kepada teman-temannya juga yang ada di Sulawesi Utara ini khususnya gitu ya. Oke, yang pastinya kalau boleh tahu ini Juan, bagaimana sih Juan melihat gitu ya kondisi di Sumatera sendiri yang membutuhkan dukungan solidaritas dari daerah, apalagi ini kan ada digerakkan juga nih oleh teman-teman di Sulawesi Utara. Tanggapannya seperti apa? Yang pasti kita lihat kondisi di Sumatera Utara itu ya pertama-tama prihatin karena itu kan kampung kita sendiri juga Kak. Dan kita juga di satu sisi kita juga terima kasih dan bangga juga kepada teman-teman yang ada di Sulawesi Utara yang ikut sama-sama membersamai. Sudah 2 hari kita ya Bang turun ke jalan. Oh sudah 2 hari ini ya? Ya hari Rabu dan Selasa sama Rabu ya Bang ya. Kemarin 2 hari turun ke jalan. Dan hari ini panas-panasan. Hari ini rest dulu Kak. Rest dulu ya. Tapi kita tetap lanjut di digitalnya Kak. Kita baik. tetap lanjut di digitalnya. Oke, seperti itu ya, seperti gambarannya gitu ya, sudah melakukan solidaritas ini, pengumpulan dana pun juga gitu ya, sudah 2 hari ya sudah lakukan. Oke, yang pasti Pak Harin, sejauh mana nih Pak antusiasme gitu ya masyarakat Sulawesi Utara sendiri dalam berdonasi gitu ya untuk Sumatera melalui platform digital ini, bagaimana sejauh ini bisa melihat? Nah, sejauh ini untuk lewat platform digital dan pergerakan berbagai aliansi di Sulawesi Utara menurut kami ini sejauh ini sudah sangat luar biasa. Pada hari ini juga teman-teman dari Kota Mubagu akan mendonasikan kurang lebih 10 juta. Dari Kota Mubagu ya Pak? Iya, dari Kota Mubagu. Itu untuk aksi beberapa hari sebelumnya. Dan pada kesempatan ini sebenarnya selain dari teman-teman Sumatera itu banyak juga dari berbagai aliansi. Kami juga pegang aliansi sekitaran beberapa lembaga, lebih dari belasan lembaga. Hari ini juga kami bersama teman-teman relawan pengawal ambulans yang biasa mengawal ambulans di jalan-jalan, ini juga ikut aksi. Untuk digital saat ini sangat luar biasa di Dompet Duafa. Angkanya agak fantastis memang. Semoga ini menjadi jalur penyembatan untuk membangun Sumatera kembali. Luar biasa, terima kasih banyak. Jadi antusias masyarakat di Sulawesi Utara pun juga tentunya terlihat antusiasnya juga luar biasa membantu gitu ya. Dan yang pasti bantuan seperti apa nih Pak yang saat ini menjadi prioritas untuk disalurkan ke Sumatera? Nah,
untuk program kami di Sumatera amat sangat banyak, Mbak. Iya. Untuk layanan mobil saja kami punya berbagai mobil taktis untuk lokasi-lokasi ekstrim. Ada juga layanan mobil ambulans yang standby sudah sejak dari awal. Ada juga kami punya mobil Darling, dapur keliling. Oh, dapur keliling juga ada Iya, ya. yang menyapa masyarakat pelosok, dan ini juga semuanya mobil-mobil taktis yang bisa menghantam jalur-jalur yang ekstrim. Nah, selain itu kami juga punya dapur umum ya di 3 provinsi. Bahkan di Sumatera Utara kita punya 2 posko utama. Selain dapur umum kami juga pos hangat, bahkan sampai wifi gratis sama cuci laundry gratis itu juga ada. Iya, kami juga punya wifi di beberapa titik, wifi gratis, juga laundry ini untuk mengakses masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan banyak kami punya seluruh tim mengerahkan untuk berbagai program, selama itu menjadi kebutuhan masyarakat yang terdampak itu kami akan lakukan demikian. Nah, untuk saya sebutkan untuk beberapa hari ini responnya kami untuk di Aceh total penerima manfaat atau bantuan sudah menyasar ke 2.527 jiwa. Wow. Untuk Sumatera Utara sudah menjangkau 3.320 jiwa orang, dan untuk Sumatera Barat sudah menjangkau 3.834 orang. Ini dari seluruh berbagai program kesehatan, sosial, respon, evakuasi, wifi, dan laundry tadi. Oke, baik ya pasti untuk Juan sendiri, apa sebenarnya Juan makna solidaritas lintas daerah bagi generasi muda apalagi di Sumatera Utara? Makna dari sebuah solidaritas ini sebetulnya Kak, kita bilang karena sebetulnya bagi kami teman-teman kampus itu diawali karena Tridharma perguruan tinggi Kak. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah meneliti, pada akhirnya juga kita akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Prakteknya langsung gitu ya. Dan ini kami rasa juga bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, teman-teman yang ada di Sumatera. Dan ini juga sebagai bentuk rasa solidaritas kami, teman-teman yang diinisiasi teman-teman dari Batak, Melayu, dan sebagainya yang ada di kampus Kak. Kira-kira seperti itu. Oke, ini luar biasa gitu ya. Yang pastinya ada yang ingin tambahkan Pak? Nah, sekiranya kita masyarakat Indonesia sudah sangat rentan dengan bencana. Kenapa solidaritas Indonesia itu sangat tinggi? Kita sudah 6 kali berturut-turut menjadi negara terdermawan di dunia. Itu karena faktor utama adalah kita daerah yang sering terkena bencana, dan semua daerah itu pernah mengalami hal itu, sehingga merasakan pernah mengalami bencana, sehingga solidaritas itu tinggi. Nah, 6 kali berturut-turut sebelumnya, semoga tahun ini informasi itu belum ada, namun di bencana kali ini semoga kepedulian masyarakat tidak surut akan itu. Semoga ini menjadi panggilan juga nasional untuk peduli terhadap masyarakat yang ada di Sumatera. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar di acara Kontongan di Sumatera hari ini terkait topik Sulawesi Utara untuk Sumatera, solidaritas tanpa batas lewat donasi digital. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, di SMS juga WhatsApp boleh di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080, atau juga melalui YouTube RRI Manado. Anda bisa komen gitu ya di sana, dan jangan lupa like dan subscribe juga RRI Manado di Sultan hari ini ya. Dan tentunya tetap terus bersama kami di acara Kentongan. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, pendengar kembali lagi di hari ini acara Kentongan dengan topik Sulawesi Utara untuk Sumatera, solidaritas tanpa batas lewat donasi digital gitu ya. Dan tentunya untuk yang ingin bergabung di line telepon, SMS juga WhatsApp boleh melalui YouTube RRI. Di hari ini boleh komen-komen juga di YouTube kami di Selatan hari ini ya. Dan sekarang ini Pak Fahrin dan juga Juan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita gitu ya. Nah, bantuan dari rakyat sangat besar untuk saudara-saudara di Pulau Sumatera. Semoga bantuan dari rakyat untuk rakyat selalu menjadi kekuatan untuk kita. Semoga pemerintah juga dapat memperhatikan kondisi lingkungan agar hal-hal serupa tidak terulang kembali. Nah, di mana kami dapat berdonasi untuk saudara-saudara di Sumatera dari Kristo di Karombasan. Nah, bisa diberikan informasinya di mana nih, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Kris. Sehat-sehat selalu, Pak. Untuk kanal donasi langsung kami saja di website kami www.dompetduafa.org, bisa juga lewat media sosial IG, Facebook dan X. Di sana banyak terpampang link-link donasi, ataupun langsung lewat Kris juga kami juga tersedia di sana, ataupun langsung di M-Banking masing-masing Bapak Ibu sekalian yang ada di gadget Bapak Ibu sekalian ada di situ, tinggal bisa langsung diakses, ataupun di e-wallet pun juga ada dompet duafa di sana. Jadi akses untuk berdonasi di kami sangat mudah. Terima kasih Pak Kris. Oke, yang pastinya tentunya di media sosial pun ada gitu ya. Yang pastinya Pak Kristo di Karombasan. Tentunya selamat berdonasi Pak. Terima kasih hari ini sudah bergabung dan bertanya. Dan mungkin ada lagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau juga di line telepon, kami persilakan juga Anda bisa bertanya di 082195835080 ya. Nah, kalau kita sambil menunggu juga itu ya, pendengar kita bergabung di sementara hari ini, bagaimana nih peran kolaborasi dengan komunitas sendiri nih Pak dan tokoh muda membantu memperluas jangkauan donasi ini seperti apa? Nah, sekiranya sama seperti yang hal tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini menjadi bencana jika nasional, pemerintah belum menetapkan ini bencana nasional, tapi sebagai kita masyarakat Indonesia, dalam hati lubuk kita yang paling dalam ini adalah bencana kita bersama. Sehingga kepedulian itu harus tumbuh. Nah, untuk kolaborasi saat ini kami sudah berkomunikasi dengan berbagai aliansi, termasuk teman-teman dari mahasiswa, dari paguyuban berbagai daerah, dan juga tokoh-tokoh keagamaan ataupun komunitas-komunitas agama untuk bergerak membantu Sumatera. Dan saat ini di Sulawesi Utara sudah mulai bergerak. Bahkan pada hari ini beberapa masjid juga
celengannya didonasikan untuk Sumatera. Oke, apa lagi nih yang akan dilakukan nih, Juan, dari tokoh muda gitu ya Sumatera Utara? Apalagi yang kalian kerjakan? Kalau dari teman-teman kemarin konsolidasinya di hari Senin, Bang ya. Kami Selasa dan Rabu itu aksi turun ke jalan itu sudah dilaksanakan. Itu Rabu dan Kamis. Setelah itu kami di Jumatnya hari ini memang rest. Nah, besok kebetulan kami juga akan melakukan kegiatan ngamen, Kak, di ngamen ya? Ya, di samping BSG ya, Bang. Di samping BSG situ. Dan minggunya kami akan ketemu kembali lagi, Kak, untuk soal aliansi tadi. Di aliansi kami di mahasiswa, kebetulan kami bukan hanya dari Sumatera Utara juga. Kami ada dari teman-teman Maluku Utara hari ini juga, Kak. Mereka memang pure 1 minggu ini turun ke jalan juga. Teman-teman lain juga sudah. Ya, Maluku Utara, mahasiswa Maluku Utara. Terima kasih teman-teman. Dari MPM Unsrat, BEM Faperta, Himakom Unsrat, Kak. Iya. Dan juga ada dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Sosial Ekonomi Unsrat. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, yang pasti apa saja yang sudah terkumpul nih? Yang bantuan-bantuan yang seperti apa yang sudah didapat? Oh ya, Kak, kebetulan kami juga hanya mencari bantuan-bantuan itu melalui donasi uang, cuma uang ya? Ya, karena kami kalau misalkan kami minta donasi barang, susah ngirimnya paling, Kak. Jadi lebih baik kami pikir juga donasinya melalui uang yang sudah kami kumpulkan 2 hari yang lalu, baik itu dari turun ke jalan dan juga melalui via digital. Baik. Yang pasti kalau sudah turun di lapangan gitu ya, 2 hari yang sudah dilakukan gitu ya, kira-kira nominal yang sudah didapat sudah mencapai berapa? Per hari ini di Aliansi Peduli Sumatera itu sekitar 4 jutaan sekian, Kak. Lumayan ya. Iya, Kak. Wah, ya pasti ini juga masih membutuhkan juga lebih banyak lagi, apalagi juga yang mungkin menyaksikan acara kita baik di kanal YouTube RRI Manado ataupun juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia yang mendengarkan ataupun juga mendengarkan di Sulawesi Utara gitu ya, di Pro 1. Tentunya Anda bisa bergabung gitu ya, bisa ikut serta juga gitu ya, berpartisipasi memberikan bantuan Anda. Dan tentunya di YouTube ada yang bergabung juga nih dari RCS 2912. Izin Pak, apakah kami donatur bisa men-tracking alur bantuan kami kalau sudah tepat sasaran, ataukah bisa diumumkan via media sosial alur donasinya? Terima kasih. Oke, mungkin Pak Fahrin ya yang bisa menyampaikan ini. Oke, gimana nih Pak? Nah, terima kasih Pak Rich ya di sini. RCS 2912. Iya. Untuk alur donasinya kami di kanal website, di situ juga ada menu yang khusus tentang informasi terupdate penyaluran donasi. Pun kalau misalnya agak aksesnya agak susah, kalau di website mesti diotak-atik dulu. Yang paling tercepat langsung di media sosialnya kami. Di media sosialnya kami di IG ataupun Facebook selalu tiap hari kami ada laporan penyaluran program, dan dari 3 provinsi itu kami ada pelaporan di situ. Dan pada akhirnya nanti penutupan aksi nanti kami karena lembaga di bawah Kemenag ya, kami akan melaporkan juga ke Kementerian Agama. Yang pasti ini salurannya aman ya? Ya, aman. Jadi laporan-laporannya pun uangnya sudah diberikan atau apa semuanya juga dilaporkan dan bisa dipantau melalui media sosial juga gitu ya Pak ya. Yang pasti ini apa rencana Dompet Duafa Sulawesi Utara untuk menjaga keberlanjutan gerakan solidaritas lintas wilayah ini, Pak? Nah, untuk menjaga, sebenarnya ini bukan aksi yang pertama kali, tapi sudah kesekian kalinya ya. Termasuk kita kemarin yang terbesar di Sulawesi Utara kemarin Tagulandang. Saya juga turun di Tagulandang sekitaran 1 bulan karena erupsi susulan. Nah, saya di sana sekitaran 1 bulan, aksinya berbagai program yang kami lakukan. Nah, mitra-mitra kolaborasi itu terus kami komunikasikan. Bahkan di Gorontalo juga banjir bandang kemarin, mitra-mitra komunikasi ini kita komunikasikan. Nah, dan beberapa hal yang kami juga sering menawarkan ke mitra. Setelah kolaborasi kami ada program-program lanjutan. Misalnya kami juga punya ambulans gratis di Sulawesi Utara, satu-satunya bisa jadi.
Nah, bagi relawan-relawan yang terkena musibah atau membutuhkan ambulans layanan gratis, kami sigap 24 jam. Wah, 24 jam Iya. gitu ya Pak Farin ya. Iya, selain itu kami juga ada mobil jenazah gratis juga bagi yang membutuhkan. Nah, ini sering kita sampaikan kepada mitra-mitra kita, dan juga kita ada juga program-program layanan-layanan, misalnya sapa pasien. Jika kalau misalnya ada relawan yang sakit atau keluarga tetangganya yang sakit, kami juga melakukan home care. Atau kalau home misalnya care kita jenguk langsung ke rumah sakit. Dan juga program kami juga kami juga punya divisi donor darah. Jika kalau misalnya ada relawan yang tetangganya atau keluarganya butuh darah, kami punya relawan tim donor darah. Bahkan saya satu pekan itu saking banyaknya itu sampai 100 kantong darah saya cari untuk teman-teman. Dan kami juga punya program-program kolaborasi di luar dari bencana, misalnya penanaman pohon atau berbagi sembako dan lain-lain. Sekiranya hadirnya kami bukan cuma di momen-momen bencana seperti ini, tapi hadirnya kami menjadi mesin penggerak untuk bagi komunitas-komunitas atau aliansi-aliansi untuk tidak redup, harus terus bergerak untuk membantu sesama, begitu kira-kira. Oke, baik. Ya Mas Juan, dari semua yang kalian dapatkan gitu ya, yang tentunya juga kalian turun langsung di jalan gitu ya. Nah ini uang yang didapatkan itu langsung disalurkan lewat mana nih? Atau dikumpulkan ke dompet duafa lagi atau gimana? Iya Kak, kebetulan kita sama-sama dengan dompet duafa Kak, menyalurkan langsung ke dompet duafa. Oke. Jadi semuanya apapun jumlah yang seberapapun yang didapat gitu ya, langsung diberikan ke dompet duafa gitu ya. Oke, yang pasti Juan selama turun di lapangan gitu ya bersama teman-teman melakukan aksi solidaritas ini gitu ya, mengumpulkan dana bantuan gitu ya untuk saudara-saudara yang ada di Sumatera gitu ya. Apa sih yang dirasakan euforianya waktu turun ke lapangan langsung gitu ya mengumpulkan penggalangan dana ini? Pertama-tama kalau dirasakan senang juga nggak bisa senang kita kan Kak, karena memang saudara-saudara kita lagi sedih di sana. Tapi hari ini kita sangat bangga sekali kepada teman-teman yang ada di Sulawesi Utara karena bisa solidnya luar biasa Kak. Dan juga kita juga bisa hal-hal rasa persaudaraan kita anak-anak rantau dari Sumatera itu lebih dekat lagi sekarang Kak jadinya. Karena memang selama ini kita nggak pernah ngumpul Kak. Karena banyak sekali memang banyak teman-teman di Unsrat apalagi kelompok-kelompok dari Sumatera Utara itu banyak, tapi kan kita terbagi atas etnis-etnis Kak. Ada Karo, Toba dan lain-lain segalanya. Tapi hari ini di balik tangisan-tangisan kita juga kita bisa solid lagi Kak. Jadi orang Karo, orang Toba, orang Simalungun, orang yang dari mana-mana bisa satu tempat lagi, bisa sama-sama duduk lagi Kak. Jadi terharu ya kalau mendengarnya ya, karena melihat kalau kita melihat pas ada bencana seperti ini ternyata teman-teman antusias juga gitu ya untuk membantu gitu ya, luar biasa. Oke, yang pastinya untuk Pak Farin sendiri gitu ya, apa bentuk bantuan prioritas yang sedang atau yang akan disalurkan ke Sumatera nanti nih Pak? Yang menjadi prioritas utama saat ini dan menjadi panggilan utama masyarakat Sumatera adalah makanan siap saji. Makanan siap karena saji memang secara tempat huni juga sudah tidak layak, apalagi dapur sudah luluh lantah, sehingga yang dilakukan oleh teman-teman membuka dapur umum di berbagai titik untuk mengakses pengungsi-pengungsi sekitar. Selain itu, kita melakukan layanan-layanan yang menurut kami sangat krusial, misalnya laundry gratis. Nah, di mana banyak warga sebagian yang memang ada pakaiannya hanyut, ada yang hanya terendam. Mereka butuh air bersih dan tempat cuci, sehingga kita sediakan laundry. Selain itu, kami juga menyediakan bantuan-bantuan semacam survival kit untuk kebutuhan misalnya kayak selimut, pakai untuk bantuan-bantuan yang sangat membutuhkan kalau misalnya di pengungsian. Selain itu juga yang sangat darurat hygienic kit untuk anak bayi. Anak bayi misalnya semacam minyak telon dan lain-lain itu juga ya Pak. Itu sudah sekalian di dalamnya. Itu paket-paket kita buat paketan. Nah, selain itu yang serasa yang menjadi darurat saat ini layanan kesehatan, sehingga berbagai ambulans kita terjunkan di berbagai titik, sehingga menjaga jangan sampai
sakitnya warga itu makin memperparah. Karena sebelumnya di awal yang meninggal itu 600 orang ya, Iya, Bang. 400 orang yang di awal di pas Hari Senin itu iya 400 Oh, orang. kejadian gitu Iya, ya. kejadian. Terus angka yang hilang juga 400 orang. Tapi sejauh ini per hari ini yang meninggal 700, terus angka yang hilang 500. Nah, harusnya angka yang meninggal ini bertambah, yang hilang ini harusnya berkurang. Berkurang. Nah, ini bisa kita bisa kalkulasikan bahwa bisa jadi orang meninggal ini bukan karena apa ya, tapi bisa jadi faktor sakitnya itu tidak ditangani dengan secara cepat, sehingga bisa menimbulkan korban yang meninggal selanjutnya. Begitu kira-kira yang saat ini kami lakukan. Ya masih Pak Farin, ini sangat menarik sekali gitu ya, dompet duafa Sulawesi Utara. Ini Bapak apa ya yang Bapak rasa gitu ya, bergabung dengan dompet duafa ini, menghadirkan dompet duafa ini gitu ya sebagai apa ya, saluran berkat juga, solidaritas gitu ya, kebersamaan gitu ya. Apa sih Pak yang membuat Bapak ini kayaknya langsung terjun gitu sendiri bersama dengan tim juga di dompet duafa ini? Apa sih yang dirasakan saat membantu orang-orang yang sedang dalam bencana atau dalam keadaan yang seperti sekarang saat ini? Nah, ya ini yang menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Terjun di dunia kemanusiaan sudah sejak banjir bandang di Manado di 2014 awal. Nah, termasuk juga ikut ke Palu di Tagulandang. Ini menjadi sebuah apa ya, penyembuhan psikolog. Kadang kita di luar sana itu angkuh, tapi kalau misalnya kita terjun di dunia kemanusiaan, akhirnya wah, ternyata kita ini patut bersyukur ya. Masih banyak orang yang Kita merinding loh Pak. masih banyak Luar biasa orang ya. yang kondisinya seperti ini. Terus kita dengan kondisi yang baik-baik saja, tapi kita tidak punya rasa syukur. Dan sesama anak bangsa ya, jika tidak ada panggilan sosial, jangan-jangan hati kita lagi mati. Nah, itu yang kami merasakan sejauh ini. Bahkan kami di Sulawesi Utara ini melakukan kegiatan tanpa memandang kelompok. Termasuk saya di Tagulandang, izin ini, Tagulandang itu masjidnya cuma satu. Jadi karena kebetulan di plafonnya itu pakai semen, beton, akhirnya aman untuk erupsi nanti aman. Jadi malamnya saya tidur di masjid, siang tiap hari selama 1 bulan saya di gereja. Karena memang pengungsinya itu di gereja. Jadi tiap hari saya layanan kesehatan dengan tim medis, berbagai sembako, makanan itu di gereja. Malamnya saya tidur di masjid. Begitu juga teman-teman relawan saya, mohon maaf, dari saudara-saudara Nasrani yang saya bawakan. Saya bawakan dari Makassar maupun dari Manado. Malamnya kita tidur di gereja, siangnya malamnya kita tidur di masjid, siangnya kita tidur di gereja. Akhirnya dengan ruang-ruang kolaborasi atau kegiatan seperti ini, akhirnya makin hari ke sini pendewasaan diri setiap kita, dan mulai sangat bersyukur terhadap setiap berkat yang Tuhan berikan. Gitu. Ya masih apa ya, rasa bersyukur itu ternyata kita ini bermanfaat juga untuk bagi sesama gitu ya. Ya pasti tergantung dari panggilan hati masing-masing juga gitu ya Pak ya. Oke, baik, sekarang nih ada yang bertanya nih Pak di YouTube. Oke, semangat orang-orang baik katanya gitu ya. Tuhan berikan berkah kebaikan selalu hidupmu. Pastinya di sini hashtag bencana ekologi Sumatera, hashtag justice for Sumatera, Save Indonesia Forest, hashtag pray for Sumatera dari @arifandi 2623. Oke, terima kasih. Harus Terima semangat kasih, Pak orang-orang Arasi, baik ya. ya. Tetap semangat ya, pasti itu bedanya kalau orang baik itu tuh auranya beda. Siap. Semangatnya beda, dan tentunya juga apa ya, freshnya itu beda gitu ya. Pasti luar biasa, tetap kita dukung gitu ya. Apalagi sukses juga untuk dompet duafa, dan juga apalagi Juan nih bersama teman-teman gitu ya, yang pastinya ini luar biasa. Dan tentunya ada lagi yang bergabung di SMS juga WhatsApp, kami persilahkan di line telepon gitu ya di 082195835080. Kami persilahkan yang ingin bertanya atau juga mungkin menyampaikan apresiasinya gitu ya, atau mungkin ingin bertanya apa yang terkait dengan topik kita hari ini, Sulawesi Utara untuk Sumatera, solidaritas tanpa batas lewat donasi digital gitu ya. Dan yang pasti kita ingin bertanya juga nih ya, untuk Juan gitu ya, ini melakukan pengumpulan dana ini sampai kapan nih?
Kami sampai dengan hari Minggu, Kak. Sampai hari Minggu ya. Hari Senin kita salurkan ke Dompet Duafa dan juga kepada teman-teman yang di sini, tapi keluarganya lagi terkena dampak. Oke, Begitu, Kak. baik. Ya pasti Pak Farin, mungkin ada gitu ya pendengar kita yang ingin memberikan bantuan, tidak hanya uang, mungkin dia banyak bisa menyediakan barang-barang gitu ya. Nah ini bisa nggak sih diberikan langsung ke Dompet Duafa gitu? Sebelumnya terima kasih banyak ini atas semangatnya masyarakat yang di rumah. Untuk sejauh ini, untuk kami bagian Sulawesi ya, sejauh ini seperti sama Bung Juan, kami sejauh ini menerima layanan donasi bentuk uang aja ya. Tapi kalau untuk di bagian Sumatera, mereka menerima, ada juga beberapa titik di Jawa, seperti di Jawa Timur, mereka menerima barang karena ada armada dari pemerintah yang menyediakan untuk itu, sehingga tim Dompet Duafa mengumpulkan semua bentuk barang. Tapi kalau kami tidak. Oke, baik. Yang pasti hanya berupa uang saja gitu ya. Karena tadi seperti Juan katakan, memang untuk pengiriman barangnya aja itu membutuhkan selain bayar ongkos kirimnya juga waktu yang lama juga untuk sampai di sana gitu. Jadi uang ini salah satu alternatif yang paling cepat untuk membantu mereka. Mungkin teman-teman yang ada di sana juga bisa membeli barang-barang kebutuhan mereka seperti apa gitu ya. Oke, yang pasti ada lagi tim yang bertanya? Oke, di YouTube hari ini gitu ya, kami persilahkan. Tentunya di line telepon juga boleh di 082195835080. Dan kalau misalkan tidak ada, yang pastinya kita mau tutup dulu nih acara kentongan di Selatan hari ini gitu ya. Karena juga saat lagi nanti akan kita langsung acara spesial seperti biasa di hari Jumat gitu ya. RRI Pro 1 merelai sholat Jumat gitu ya di masjid. Dan yang pastinya ini salah satu acara yang luar biasa juga dengan kentongan ini sudah menghadirkan Pak Fahrin gitu ya, dan juga Juan, dan tentunya ini walaupun singkat ya tentunya ini juga membawakan makna yang luar biasa, apalagi untuk kita peduli dengan sesama gitu ya. Nah mungkin pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada masyarakat, mungkin dari Pak Fahrin dulu gitu ya, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat agar tetap terlibat dalam gerakan solidaritas tanpa batas ini, Pak? Kalau saya pribadi, jangan jadikan bencana ini untuk kita saling peduli, tapi jadikan kebiasaan kita untuk saling peduli terhadap sesama dan lingkungan kita. Itu kira-kira dari saya. Oke, kalau dari Juan sendiri mungkin menggerakkan teman-teman yang seusia Juan juga gitu ya, untuk semangat untuk bertindak dalam solidaritas ini seperti apa? Betul, karena kita teman-teman mahasiswa punya tridharma perguruan tinggi, yang artinya kita harus pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman, saya harap kita semua yang ada di sini, anak-anak muda, bisa sama-sama saling bahu-membahu kepada teman-teman kita yang ada di Sumatera, baik ataupun di next berikut yang perlu bantuan. Tapi kita ingat juga, kalau misalkan bencana ekologis ini, kita punya dari Aliansi Peduli Sumatera, Kak. Kami selain daripada mengumpulkan dana, kami juga paham bencana ekologis ini diakibatkan oleh penambangan hutan liar. Jadi kami mendukung perjuangan masyarakat Sumatera Utara yang hari ini berjuang untuk menutup salah satu beberapa perusahaan-perusahaan penambang hutan yang hari ini yang dipimpin oleh pimpinan gereja, yaitu Eporus HKBP yang ada di sana. Kita mendukung yang pastinya hari ini perjuangan masyarakat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Eporus HKBP. Hidup mahasiswa. Oke, hidup ya. Dan yang pastinya di sore hari ini mungkin bisa disampaikan lagi untuk Dompet Duafa gitu ya, kalau ingin berdonasi langsung di www.dompetduafa.org atau langsung ke media sosialnya kami, Dompet Duafa, dan Instagram juga demikian, Dompet Duafa. Di situ tertata semuanya, entah kris ataupun link website ataupun nomor rekening, semua tertera. Silakan langsung berdonasi. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua dan membawa manfaat bagi masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera.
Baik, yang pasti terima kasih untuk Anda semuanya yang juga berpartisipasi di acara ini dan juga mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 dan juga menonton melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Baik Pak Fahrin dan Juan. Terima kasih hari ini sudah hadir di studio di acara Kentongan gitu ya. Semoga sahabat tahu di lain kesempatan bisa hadir lagi memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya. Baik, saya tutup hari ini acara Kentongan kita dan tentunya terima kasih juga untuk ini ya pihak yang tentunya mendengarkan dan juga untuk tim yang sudah bekerja juga ya, tim teknik yang hari ini membantu berjalannya siaran kita di hari ini. Baik, saya Lin Solviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.